hak asasi mereka itu, kemudian juga prosedur hukum yang harus dilakukan itu betul-betul dilakukan secara transparan dan sesuai dengan kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan wartawan semua dan terima kasih juga atas kesabaran menunggu kami melaksanakan rapat dari jam 9 sampai dengan jam 12.30 tadi. Dan rapat kali ini diselenggarakan merupakan rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan terkait dengan langkah-langkah koordinasi yang kita lakukan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dari berbagai peristiwa yang terjadi, aksi unjuk rasa, demonstrasi, dan sebagainya yang terjadi pada akhir Agustus yang lalu. Dan kami ingin memastikan bahwa langkah-langkah penanganan terhadap kegiatan masyarakat tersebut telah dilakukan sesuai dengan koridor hukum dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Rapat hari ini dihadiri oleh banyak sekali kementerian, hadir juga tadi Menteri PPA, Menteri Perlindungan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian juga wakil-wakil kementerian, beberapa wamen juga hadir. Hadir juga Wakapolri, hadir juga Irjen TNI, hadir juga Wakabin, hadir juga beberapa lembaga, dan di samping itu juga hadir juga Komnas, beberapa komisi nasional, Komnas HAM, Komisi Perlindungan Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kemudian Komisi Nasional Perempuan, dan juga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami ingin mendengar semua laporan dan juga pandangan dari mereka semua dalam mengantisipasi perkembangan yang terjadi. Pada intinya adalah bahwa pemerintah memberikan satu respons yang positif terhadap tuntutan dari rakyat kita untuk melakukan berbagai perbaikan yang selama ini dirasakan satu yang kurang dan didesakan untuk dilakukan satu pembenahan dan perbaikan, walaupun tentu tidak semua itu ditujukan kepada pemerintah karena sebagian juga ditujukan kepada DPR, dan kami berkeyakinan bahwa DPR akan memberikan respons yang positif pula terhadap apa yang menjadi tuntutan dari rakyat kita itu. Terhadap tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah, tentu pemerintah akan memberikan satu respons yang positif ke arah itu, walaupun tidak semua dari tuntutan itu dapat segera diwujudkan oleh karena memerlukan waktu, antara lain misalnya perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, menunggu pemilihan umum tahun 2029 dan seterusnya. Tapi hal-hal yang memang segera dapat ditindaklanjuti, hal-hal yang segera dapat direspon oleh pemerintah sekarang ini adalah saatnya bagi pemerintah untuk menjelaskan kepada publik respon apa yang dilakukan dan kemudian langkah koordinasi apa yang dilakukan. Terhadap pembenahan aparatur pemerintah, ya, terutama aparatur penegak hukum, itu menjadi komitmen bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan dan melakukan pembenahan sehingga betul-betul aparat penegak hukum itu menjalankan tugas sejalan dengan koridor hukum yang berlaku dan juga mengedepankan aspek penghormatan, pengakuan, dan sekaligus perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dan kami akan teguh memegang prinsip ini, dan karena itu penegakan hukum itu terhadap mereka yang diduga melakukan satu tindak pidana, baik itu penjarahan, baik itu pembakaran, baik itu perusakan, baik itu ancaman terhadap keselamatan orang lain, akan dilakukan satu langkah hukum dan tindakan-tindakan hukum yang tegas. Begitu pula terhadap aparatur penegak hukum yang melakukan ketidakprofesionalan atau melakukan kesalahan di lapangan, pemerintah juga akan mengambil satu tindakan tegas. Dan kita ketahui bahwa sudah berlangsung sidang etik terhadap 7 orang anggota BRIMOB dan telah menyampaikan satu kesimpulan bahwa terhadap 2 orang yang sudah disidangkan itu mereka telah melakukan satu tindakan yang tidak profesional dan telah diambil juga satu putusan etik terhadap ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas tersebut.
dan terhadap 2 orang yang sudah diberikan putusan etik itu selanjutnya akan diambil satu langkah hukum pidana. Jadi kalau kemarin saya mengatakan tidak tertutup kemungkinan akan diambil langkah pidana, hari ini dari rapat ini sudah diterima satu laporan dari kepolisian bahwa terhadap 2 orang yang tidak profesional itu akan dilanjutkan ke persidangan di peradilan umum, akan didakwa sebagai pelaku tindak pidana. Jadi masyarakat harus mengetahui perkembangan ini, bahwa pemerintah tidak saja mengambil langkah hukum yang tegas kepada warga masyarakat yang bersalah, tapi pemerintah juga mengambil satu langkah hukum yang tegas terhadap aparatur penegak hukum yang melakukan kesalahan di lapangan. Kemudian terhadap korban-korban yang terjadi selama aksi-aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu yang lalu itu, pemerintah menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas semua itu, terhadap mereka yang luka-luka, ya, terhadap mereka yang menderita sakit akibat berbagai kejadian. Ya, pemerintah mempunyai komitmen ya untuk menanggung pembiayaan mereka yang dirawat di rumah sakit, ya, yang dilakukan baik oleh kepolisian, mereka yang dirawat di rumah sakit Polri dibebaskan dari biaya perawatan, begitu juga terhadap mereka yang menjadi korban di daerah-daerah, semuanya ditanggung oleh pemerintah daerah sehingga tidak menjadi beban bagi keluarga mereka yang menjadi korban itu. Terhadap mereka yang meninggal akibat berbagai ekses dari unjuk rasa kemarin itu, tadi kami juga sudah mendapatkan laporan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bahwa ada langkah-langkah yang sedang di follow up ya untuk menentukan santunan atau juga pemberian perlindungan terhadap mereka yang menjadi korban ini, bukan saja mereka yang meninggal tapi juga terhadap keluarganya, anak-anaknya yang harus juga menjadi beban bagi negara untuk dilindungi, diberikan beasiswa pendidikan dan lain-lain ke masa depan. Dan itu kami akan menunggu juga laporan lebih konkret dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan selanjutnya pemerintah akan mengkoordinasikan apakah itu nanti akan ditanggung oleh pemerintah daerah atau ditanggung oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Sosial dan instansi yang lain. Itu hal-hal yang ingin saya kemukakan. Di samping itu juga kami sudah mendapat kepastian tentang mereka yang ditahan, dan nanti Pak Wakapolri akan menjelaskan lebih detail. Tapi sementara ini sebagian besar dari jumlah lebih daripada 5.000 ya Pak ya, itu sudah ada 4.800-an sekian yang dikembalikan ke rumahnya masing-masing. Tapi di antara semua mereka yang kemudian ditangkap dan ditahan itu sudah dihimpun bukti-bukti bahwa 583 orang di seluruh Indonesia itu akan diambil satu langkah hukum yang kemungkinan akan diteruskan ke pengadilan. Begitu juga mereka yang ditahan di Jakarta itu juga akan diambil langkah-langkah hukum yang sudah cukup bukti-buktinya, dan tinggal menunggu waktu kapan kasus-kasus itu akan dilimpahkan ke pengadilan. Kami sebagai Kementerian Koordinator yang menangani bidang hukum dan HAM juga akan memastikan bahwa hak-hak dari mereka yang dilanjutkan perkaranya itu akan dijamin dan dilindungi, ya, dan juga kami akan pastikan apakah mereka didampingi oleh advokat, oleh penasihat hukum atau tidak. Kalau tidak, maka negara berkewajiban untuk menyediakan pendampingan gratis kepada mereka. Begitu juga selama mereka ditahan, apakah hak-hak mereka, HAM mereka dipenuhi atau tidak, apakah mereka cukup diberikan cukup makan 3 kali sehari, apakah mereka itu orang tahanan yang manusiawi dan sebagainya. Itu kami harus memastikan hal itu. Jadi seluruh hak-hak mereka itu akan dilindungi, dijamin, dan proses hukum itu kami jamin akan berjalan fair. Nah, tadi juga sudah diputuskan dalam rapat bahwa keterbukaan dalam transparansi dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap mereka yang ditahan ini tidak hanya terhadap kasus Pedro ya, jadi saja yang sudah terbuka dan masyarakat sudah menyaksikan bahwa sangat transparan. Komnas juga dilibatkan
Tapi rapat ini telah memutuskan terhadap semua mereka yang ditahan dan kemudian dilakukan penyidikan, itu akan dilakukan secara transparan sehingga masyarakat akan melihat, menilai bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian itu bertindak profesional, kemudian bertindak sesuai dengan koridor hukum dan menjamin pelindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia pada mereka. Kami tidak ingin terjadi kezaliman kepada warga masyarakat, kepada rakyat kita sendiri, tapi kalau rakyat itu diduga melakukan suatu tindak pidana, negara berhak mengambil langkah hukum terhadap mereka. Itu bukan kezaliman, tapi menegakkan hukum, tapi hak-hak mereka, ya, hak-hak asasi mereka itu, kemudian juga prosedur hukum yang harus dilakukan, itu betul-betul dilakukan secara transparan dan sesuai dengan kaedah-kaedah hukum yang berlaku.